Podcast Culun Holik, podcast aneh dan receh. Hai netizen yang budiman, kali ini kita ketemu lagi dengan konten kreator ya dari bidang animasi ya. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan kreator dari Boytoon. Dengan Mas siapa namanya? Andrean. Oke, dengan Mas Andrean. Bagaimana ceritanya dia bisa membuat animasi Boytoon ini? Saksikan terus di Podcast Culun Holik. Podcast Culun Holik, podcast aneh dan receh. Mas Andrean, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Baik. Oke. Kesibukannya apa Mas? Animasi sama tugas sekolah sih. Kelas berapa Mas kalau boleh tahu? Kelas 12 SMK. Oke Mas Andrean, langsung saja ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Mas Andrean selaku kreator dari Boytoon ya Mas. Yang pertama itu saya ingin bertanya nih Mas, Mas Andrean dapat inspirasi dari mana nih bikin konten animasi dengan namanya Boytoon? Dapat ide dari mana tuh nama Boytoon Mas? Oh, kalau nama Boytoon itu, Boy kan nama anak laki-laki dan tentunya itu diambil dari kartun belakangnya. Dan kalau angka 7 itu inisial nama saya sih, Andrean. Oh gitu. Ya. Pantesan ada Boytoon 7 ya, gitu ya. Iya. Iya. Nah, Boytoon ini mulai di-create atau dibuat atau diproduksi tahun berapa, Mas? 2020 Juni-Juli. Juni-Juli. Awalnya di platform mana, Mas? Instagram sih. Instagram, oke. Terus baru merambah ke platform yang lain ya? Ya, YouTube, TikTok gitu. Oh, TikTok juga ada? Tapi belum ramai sih. Mas Andrean dalam mendapatkan ide nih, membuat animasi Boytoon ini dapat dari mana Mas biasanya Mas? Kalau ide sih sering lihat-lihat stand up komedi sama lihat meme di sosmed gitu, atau keseharian, lihat-lihat keseharian gitu gimana, atau ada dari konten kreator lain gitu, tapi nggak ngejimplak gitu, nggak. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan kembali gini Mas, dalam membuat Boytoon ini ya, mulai dari praproduksi, produksi sampai publish gitu ya, sampai tayang di sosial media, Mas Andrean tuh ada timnya atau sendiri Mas? Sendiri. Ada kendalanya nggak Mas kalau bikin konten sendiri? Kendala sih paling alat sih belum support banget gitu. Sama pas record suara kayak keganggu sama suara burung gitu, soalnya banyak burung di sini. Masih asli ya berarti, lingkungannya masih enak gitu, seger. Iya. Nah terus selain alat ada hal lain nggak Mas? Misalkan susah dapat ide atau gimana gitu? Ide-ide yang paling sulit sih menurut. Maksudnya harus bijak gitulah. Nah di Boytoon ini ada berapa karakter sih Mas? Bisa disebutin nggak siapa aja karakternya? Yang karakter pertama sih Boy ya. Terus yang kedua Manda, yang ketiga Om. Nah si Om ini belum ada nama sih sebenarnya. Oh Om Terus, itu yang itu ya, yang kumisan itu yang sering pakai sarung ya? Ya. Belum sempat kasih nama sih nanti ya. Terus yang Bang jualan daging tuh, Bang Uhui itu namanya. Terus karakter hewan ada buaya sama merpati. Yang udah 2 episode itu Mas. Iya, saya lihat di YouTube-nya, saya lihat sama di IG-nya. Nah, itu Mas Andrean belajar sendiri otodidak atau gimana Mas? Mulai dari coloring-nya, mulai dari bikin animasinya dan editingnya. Itu belajar sendiri Mas, semenjak habis lulus dari SMP tuh. Belajar lewat HP dulu, terus lihat-lihat di YouTube itu, perambat ke laptop, ke software animasi. Itu sih Mas. Perangkat lunak yang dipakai apa Mas dalam pengerjaan? Oh, kalau untuk record Audacity, untuk edit suara Adobe Audacity, Adobe Audition. Nah ya, terus Adobe Flash. Terus ini apa sih editingnya masih di HP sih. Oh, masih di HP sih. Itu iya, HP Mas kompositingnya? Iya di HP. Luar biasa. Terus di apa sih, nggak boleh gitu ya Mas ya, soalnya di-setnya tuh full HD gitu. Berat dong HP Mas Andre.
Jarang-jarang loh orang compositing di HP. Saya aja belum tentu bisa compositing di HP. Soalnya lebih nyaman aja sih mas. Lebih nyaman ya, lebih enak ya, lebih gampang ya, fleksibel, bisa di mana aja gitu mas ya. Iya betul. Oke mas, yang kita tanyakan kembali, sudah pernah collab sama siapa aja mas? Terus yang pertama sama Hani Komik, yang kedua sama Sengklekman, dan yang ketiga sama si Adil. Oke, dalam hal tersebut Mas Andrean kedepannya ingin seperti apa sih nih animasi Boytoon yang Mas Andrean buat? Yang kedepannya sih semoga lebih dikenal dan lebih berkembang gitu. Banyak yang tahu. Menggali karakter, kan karakternya unik-unik nih kalau saya lihat ya, bentuk coloring juga oke gitu ya. Itu terinspirasi dari siapa mas? Terinspirasi dari animasi luar sih sebenarnya, dari Apa, Adventure Time. Adventure Time, tahu kan? Oh, Adventure Time, tahu saya tahu. Yang di Cartoon Network ya kalau nggak salah ya. Ya. Iya. Oh dari situ. Iya, artnya menurut saya bagus, keren gitu menurut saya artnya. Layak jual. Mas, harapan Mas Andrean nih. Sekarang saya sebutnya Mas Andrean udah konten kreator lah di YouTube, sudah banyak subscribernya ya. Nah, harapan Mas Andrean selaku konten kreator khususnya di bidang animasi kedepannya seperti apa sih Mas di dunia animasi ini khususnya di Indonesia? Yang pastinya sih lebih maju dan lebih berkembang itu, lebih kreatif dan lebih semangat lagi lah gitu. Terus ada nggak tips dari Mas Andrean gitu ya selaku konten kreator kepada konten kreator yang baru nih? Ada nggak tipsnya Mas? Kayak gimana sih? Yang pastinya sih harus niat bergambar gitu, pinter gambar. Bukan pinter gambar sih, suka gambar gitu. Terus kreatif dan punya ide yang bagus, bijak gitu. Kalau Mas Andrean ini karakternya tadi ada yang saya lihat ya, yang hewan itu ada burung sama buaya ya Mas ya, merpati sama buaya. Itu kenapa Mas? Ikonik buaya dan merpati. Apa sih? Soalnya buaya tuh lagi rame-ramenya di meme gitu tuh. Biasanya kan fake boy gitu kan. tapi di cerita ini buayanya tuh apa ya, selalu salah gitu. Oke Mas Andrean, terima kasih atas waktunya. Podcast Culun Holi, podcast aneh dan receh.